Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan atau bisa kita rasakan manfaatnya dengan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung itu artinya kita bisa langsung menggunakannya gitu. Eh, Misalnya seperti hasil pertanian dan hasil perkebunan itu, sayur-sayur, padi, buah-buahan itu bisa langsung kita konsumsi untuk keperluan kita sehari-hari gitu ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sementara kalau tidak langsung, kita perlu mengolahnya terlebih dahulu agar bisa kita pakai, agar bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah hasil tambang ya. Sebelum digunakan gitu, minyak bumi itu belum bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita, tetapi perlu diolah dulu menjadi minyak tanah, menjadi solar, menjadi bensin ataupun aspal misalnya. Kalau sudah jadi bensin, nah dia bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan gitu, kendaraan bermotor, mobil atau lain sebagainya. Oke, sekarang kita bahas contoh hasil pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya yang pertama ini hasil pertanian. Padi adalah salah satu hasil pertanian yang mana bisa kita rasakan gitu manfaatnya secara langsung. Terutama kita rakyat Indonesia itu makanan pokoknya adalah padi ya. Padi itu kita gunakan sebagai itu makanan pokok. Jadi setelah dipanen, padi itu bisa langsung kita masak dan kita konsumsi. Selain itu juga kacang kedelai. Nah, kacang kedelai adalah juga salah satu hasil pertanian yang mana dia bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku tempe, bahan baku tahu, kecap, atau juga jadi susu ya, susu kedelai. Oke, selanjutnya jagung. Nah, jagung juga hasil pertanian yang mana dia juga salah satu makanan pokok dan makanan ternak. Oke. Selanjutnya, sumber daya alam hasil perkebunan ya. Misalnya ini kelapa sawit. Oke, kelapa sawit ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Jadi untuk memasak gitu, kita memerlukan tentunya minyak goreng atau margarin ya sebagai salah satu bahan masakan. Selain itu juga tebu. Nah, tebu ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk membuat gula pasir. Dan hasil perkebunan selanjutnya yang bisa dimanfaatkan itu karet ya, yaitu sebagai bahan untuk membuat ban atau benda-benda lain yang kita butuhkan yang berbahan karet. Dan juga ada hasil perkebunan kina. Kina ini bisa dimanfaatkan sebagai obat malaria. Selanjutnya adalah hasil peternakan. Contohnya daging sapi atau daging kambing. Nah, daging ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber protein hewani, yang mana protein ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kita perlu mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung protein. Nah, ada protein itu ada yang protein nabati ataupun protein hewani ya. Nah, protein hewani itu salah satunya bisa kita dapat dari daging sapi atau daging kambing. Atau juga daging ayam atau telur ayam atau bebek juga termasuk ke dalam sumber protein hewani ya. Selanjutnya ulat sutra. Nah, ulat sutra adalah hasil peternakan yang kita bisa manfaatkan sebagai bahan baku kain sutra. Dan juga lebah ya. Lebah itu bisa diternak, kemudian yang kita manfaatkan adalah madu. Nah, madunya ini bisa kita konsumsi langsung atau kita olah menjadi kue atau menjadi minuman atau lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam yang diperoleh dari hasil laut dan perikanan itu contohnya ikan. Nah, ikan sama halnya dengan daging sapi, daging kambing, daging ayam tadi, dia bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani untuk kita. Dan juga rumput laut. Nah, rumput laut itu bisa digunakan sebagai obat, bahan makanan, atau juga bahan kosmetik. Nah, selain itu, terumbu karang juga bisa kita manfaatkan sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Jadi terumbu karang ini dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi alternatif tempat rekreasi ya.
Dan terakhir, nah mutiara. Mutiara ini adalah hasil laut yang biasa dimanfaatkan eh, sebagai perhiasan. Oke. Yang terakhir, contoh sumber daya alam yang diperoleh dari hasil pertambangan. Yang pertama misalnya minyak bumi dan gas alam. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan perindustrian, bahan untuk bahan bakar transportasi atau juga rumah tangga. Selanjutnya ada juga batu bara yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Dan ada juga emas. Nah, sama hanya seperti mutiara, emas ini biasa kita manfaatkan sebagai perhiasan. Lalu ada juga timah. Nah, timah ini eh, digunakan sebagai bahan pembuat kaleng, pelapis besi dan juga tub. Oke, nah itulah tadi contoh-contoh sumber daya alam yang biasa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Tentu masih banyak lagi yang lainnya. So, silakan kalian cari tahu lebih banyak mengenai eh, contoh yang lain tentang sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.